Halo adik-adik, selamat datang di Fokus Study Club bersama saya, Kak Stefani. Kali ini kita akan belajar tentang hidrolisis, khusus bagian menghitung pH garam hidrolisis. Kita lihat di sini yang pertama, garam dari basa kuat dan asam lemah. Ini menunjukkan garam yang bersifat basa ya. Bisa kita lihat dulu di sini untuk perhitungan dari KH atau tetapan hidrolisis, di mana tetapan hidrolisis ini adalah tetapan kesetimbangan dari reaksi hidrolisis ya. Misalkan di sini terdapat garam CH3COONa. Kita buat dulu reaksi ionisasinya. Kemudian di sini kita peroleh bahwa Na+ ditambah H2O ini tidak dapat terhidrolisis ya, karena ion Na+ berasal dari basa kuat. Kemudian ion CH3COO- ditambah H2O ini dapat terhidrolisis ya, karena ion CH3COO- berasal dari senyawa asam lemah, sehingga terhidrolisis menjadi CH3COOH ditambah OH-. Kemudian bisa kita lihat di sini reaksi hidrolisisnya, yaitu yang ini ya, yang dapat mengalami hidrolisis. Dari sini bisa kita peroleh nilai KH tetapan hidrolisisnya sama dengan, ingat ya, rumus kesetimbangan adalah konsentrasi produk dipangkatkan dengan koefisien dibagi konsentrasi reaktan dipangkatkan dengan koefisien. Kemudian di sini fasenya semuanya akuos ya, maka di sini masuk perhitungan. Kita tulis di sini konsentrasi CH3COOH dipangkatkan koefisiennya 1 ya, dikali konsentrasi OH- dipangkatkan koefisiennya 1 dibagi konsentrasi reaktannya. Di sini fasenya ada aqueous dan liquid. Ingat, fase yang masuk perhitungan adalah aqueous dan gas. Liquid dan solid ini tidak masuk perhitungan. Sehingga di sini kita tulis konsentrasi CH3COO-. Jadi seperti ini untuk KH. Kemudian pada KH, ini terdapat hubungan antara KH, kemudian Ka, dan Kw. Sehingga di sini untuk melihat hubungannya, ini bisa kita kalikan dengan konsentrasi H+ per konsentrasi H+. Sehingga di sini kita peroleh konsentrasi CH3COOH per konsentrasi CH3COO- dikali konsentrasi H+. Kemudian OH- dengan H+-nya ini kita dekatkan, sehingga kita peroleh konsentrasi OH- dikali konsentrasi H+. Kemudian kita lihat di sini, nilai ini merupakan nilai 1 per Ka. Sehingga kita tulis 1 per Ka dikali konsentrasi OH- dan konsentrasi H+ ini merupakan nilai Kw. Jadi di sini kita peroleh nilai KH sama dengan Kw per Ka, di mana nilai Kw ini merupakan tetapan kesetimbangan air, yaitu dengan nilai 10⁻⁴. Kemudian untuk nilai Ka yaitu tetapan kesetimbangan pengionan asam, dan KH yaitu tetapan kesetimbangan hidrolisis. Selanjutnya, untuk menentukan nilai konsentrasi OH-, ini bisa kita lihat persamaan yang pertama tadi, yaitu dari persamaan KH, kemudian kita hubungkan dari nilai KH yang tadi, yaitu Kw per Ka. Kita tulis di sini Kw per Ka sama dengan konsentrasi CH3COOH dikali konsentrasi OH- dibagi konsentrasi CH3COO-. Kemudian pada reaksi yang tadi, CH3COOH dengan OH- ini memiliki nilai konsentrasi yang sama. Kita lihat di sini pada reaksinya, ini memiliki koefisien yang sama, maka nilai konsentrasinya ini sama.
Sehingga di sini pada konsentrasi CH3COOH, ini bisa kita tulis konsentrasi OH-. Kemudian konsentrasi OH-nya kita tulis tetap dibagi konsentrasi CH3COO-. Kita lihat di sini CH3COO- ini merupakan anion garamnya. Sehingga di sini konsentrasi CH3COO- ini bisa kita tulis konsentrasi anion garam yang terhidrolisis. Kita simbolkan di sini A ya. Kemudian di sini bisa kita peroleh Kw per Ka. Konsentrasi A-nya kita pindah ruas. Kemudian kita peroleh di sini konsentrasi OH- pangkat 2. Atau kita tulis di sini konsentrasi OH- sama dengan, ini menjadi akar ya, akar Kw per Ka dikali konsentrasi anion garam yang terhidrolisis. Di mana di sini Kw ini merupakan tetapan kesetimbangan air, kemudian Ka ini merupakan tetapan kesetimbangan pengionan asam, dan A-nya ini merupakan anion garam yang terhidrolisis. Jadi seperti itu ya untuk menentukan konsentrasi OH-, di mana di sini kita peroleh KH sama dengan Kw per Ka. Jadi untuk mencari nilai tetapan hidrolisisnya, ketika garamnya bersifat basa, yaitu campuran antara basa kuat dengan asam lemah, maka di sini tetapan pengionannya adalah Ka ya, karena ini terdapat senyawa asam lemahnya. Kemudian dari sini kita peroleh rumusnya adalah konsentrasi OH- sama dengan KH dikali anion yang terhidrolisis, atau bisa kita tulis konsentrasi OH- sama dengan akar Kw per Ka dikali konsentrasi anion yang terhidrolisis. Ingat ya di sini, ketika di sini sifatnya basa, artinya di situ campurannya terdapat senyawa asam lemah. Sehingga di sini rumusnya adalah per Ka ya. Selanjutnya, untuk garam dari asam kuat dan basa lemah, di mana ini menunjukkan garam yang bersifat asam ya. Kemudian dengan cara yang sama seperti tadi, maka di sini akan diperoleh nilai KH itu sama dengan Kw per Kb. Di mana Kb-nya ini merupakan tetapan kesetimbangan pengionan basa ya. Kemudian karena ini bersifat asam, maka di sini kita peroleh konsentrasi H+-nya. Atau bisa kita lihat di sini konsentrasi H+ sama dengan akar Kw per Kb dikali K. K-nya ini merupakan kation garam yang terhidrolisis. Kemudian di sini, karena di sini bersifat asam, yaitu campuran antara asam kuat dengan basa lemah, jadi di sini pernya adalah per Kb ya. Kemudian, garam dari asam lemah dan basa lemah, sifatnya ini bergantung nilai Ka dan nilai Kb-nya. Jika nilai Ka-nya sama dengan nilai Kb, maka di sini garamnya bersifat netral, yaitu memiliki pH-nya sama dengan 7. Sedangkan ketika nilai Ka-nya lebih besar daripada nilai Kb, maka di sini garamnya bersifat asam, di mana nilai pH-nya kurang dari 7. Rumusnya ini diperoleh dari prinsip kesetimbangan ya, yaitu hubungan antara KH dengan nilai Kw, kemudian nilai Ka, dan nilai Kb. Hal ini karena pada garam tersebut terdapat ion H+ dan ion OH-nya ya. Kemudian yang ketiga, jika nilai Kb-nya lebih besar daripada Ka, maka di sini garamnya bersifat basa. Nilai pH-nya lebih dari 7. Ini juga sama ya, rumus OH- ini diperoleh dari hubungan antara KH, Kw, Ka, dan Kb. Kemudian untuk mengingatnya, jika nilai Ka-nya lebih besar, pasti di sini bersifat asam. Kemudian, nilai Ka-nya itu ditaruh di atas ya. Sedangkan pada garam yang bersifat basa, Kb-nya lebih besar, kemudian nilai Kb-nya itu ditaruh di atas. Selanjutnya, garam dari asam kuat dan basa kuat ini memiliki sifat netral. Hal ini karena pada garam tersebut tidak ada yang terhidrolisis. Sehingga di sini menunjukkan sifat netral, di mana nilai pH-nya ini udah pasti sama dengan
Kemudian kita lihat di sini untuk rumus garam hidrolisis. Bisa kita lihat di sini ya. Kemudian kita lihat pada contoh soal, campuran 40 ml larutan asam asetat 0,15 molar. Diketahui nilai Ka sama dengan 10⁻⁵ dengan 20 ml NaOH 0,3 molar mempunyai pH titik-titik. Kita tulis di sini, langkah pertama, kita lihat di sini yang diketahui yaitu larutan asam asetat CH3COOH dicampur dengan NaOH. Kemudian diketahui volume dari CH3COOH 40 ml dengan konsentrasinya 0,15 molar. Kemudian volume pada NaOH 20 ml dan konsentrasinya 0,3 molar. Yang ditanya yaitu nilai pH campurannya. Kemudian kita tulis di sini langkah kedua. Yang A, persamaan reaksinya CH3COOH ditambah NaOH. Ini diperoleh CH3COONA ditambah H2O. Kemudian langkah 2B, kita tulis mol mula-mula, mol reaksi, dan mol sisa. Kita lihat di sini, molnya ini belum ada, sehingga di sini bisa kita cari dulu. Ingat rumus mol, yaitu molaritas dikali volume. Sehingga di sini kita peroleh pada CH3COOH 0,15 dikali volumenya 40, sehingga diperoleh 6. Satuannya milimol ya, karena volume yang digunakan adalah mililiter. Sedangkan pada NaOH, dengan rumus yang sama, mol sama dengan molaritas dikali volume. Molaritasnya 0,3, volumenya 20 ml, sehingga diperoleh 6 milimol. Kemudian kita tulis di sini, mol mula-mula CH3COOH 6 milimol, NaOH 6 milimol, kemudian CH3COONA dan H2O, mol mula-mula ini belum terbentuk ya. Kemudian mol yang bereaksi, yaitu spesies yang memiliki nilai paling kecil, kita lihat di sini nilainya sama-sama 6, sehingga di sini bisa kita tulis mol yang bereaksi pada CH3COOH 6 milimol, pada NaOH ini juga sama ya, 6 milimol. Kemudian pada CH3CONA di sini koefisiennya 1, NaOH di sini juga 1 ya, sehingga di sini sama mol yang bereaksinya 6 milimol. H2O ini juga sama ya, 6 milimol. Kemudian kita lihat di sini untuk mol sisanya. Pada CH3COOH ini habis ya, NaOH ini juga habis. Ya, ingat pada reaksi hidrolisis zat sisa senyawa reaktannya ini akan habis bereaksi. Kemudian diperoleh sisa pada garamnya. Di sini yaitu CH3COONA sebanyak 6 milimol. Pada H2O ini juga sama 6 milimol. Selanjutnya kita lihat di sini untuk langkah ketiga, sifat garamnya. Kita lihat di sini garam yang dihasilkan yaitu CH3COONA. Kemudian kita tulis dulu reaksi ionisasinya, yaitu menjadi CH3COO- ditambah Na+. Kemudian reaksi hidrolisisnya, CH3COO- ditambah H2O. Ini dapat terhidrolisis karena ion CH3COO- berasal dari senyawa asam lemah, sehingga terhidrolisis menjadi CH3COOH ditambah OH-. Sedangkan pada Na+ ditambah H2O, ini tidak dapat terhidrolisis karena ion Na+ berasal dari senyawa basa kuat. Selanjutnya bisa dilihat di sini, menghasilkan ion OH-, ini menunjukkan bahwa larutan bersifat basa. Selanjutnya, setelah langkah ketiga, yaitu langkah keempat, menentukan konsentrasi H+ atau OH-. Karena tadi sifat garamnya yaitu basa, maka di sini bisa langsung kita cari nilai konsentrasi OH-, yaitu dengan rumus akar Kw per Ka ya. Karena di sini senyawa lemahnya adalah asam ya, jadi kita gunakan Ka.
dikali konsentrasi anion yang terhidrolisis. Kemudian kita masukkan nilainya sama dengan akar nilai Kw-nya 10 pangkat min 14 dibagi nilai Ka-nya 10 pangkat min 5 dikali konsentrasi anion yang terhidrolisis. Pada perhitungan sebelumnya diperoleh mol garamnya yaitu CH3COONa sama dengan 6 milimol. Kemudian CH3COONa ini kita buat reaksi ionisasinya. Kemudian kita tulis di sini nilai mol CH3COONa yaitu 6 milimol. Maka CH3COO- yaitu 6 milimol. Pada Na+ juga sama ya. Sehingga di sini bisa kita tulis konsentrasi anion yang terhidrolisis yaitu konsentrasi dari CH3COO- ya. Kita tulis di sini molnya 6 milimol per volumenya yaitu 60 ml. Sehingga diperoleh akar 10 pangkat min 14 dibagi 10 pangkat min 5 itu 10 pangkat min 9 ya. Kemudian 6 dibagi 60 itu diperoleh 1/10 sehingga diperoleh 10 pangkat min 10. Maka nilai konsentrasi OH-nya sama dengan 10 pangkat min 5 molar. Selanjutnya langkah kelima kita tulis di sini. Di sini yang diketahui adalah konsentrasi OH-, maka di sini kita cari terlebih dahulu untuk nilai pOH-nya, yaitu dengan rumus min log konsentrasi OH- sama dengan min log 10 pangkat min 5, sama dengan, ingat sifat logaritma pemangkatan, yaitu pangkatnya dikali dengan koefisien depan ya, sehingga diperoleh min 5 dikali min 1, positif 5. Maka di sini nilai pH sama dengan 14 dikurangi pOH sama dengan 14 dikurangi 5 sama dengan 9. Jadi pH campurannya adalah 9. Sehingga jawabannya adalah yang E ya. Jadi seperti itu untuk materi hidrolisis, khusus bagian pH garam hidrolisis. Sampai jumpa di materi selanjutnya adik-adik.